Pendengar, saat ini saya bersama dengan teman-teman Gita Bahana Nusantara untuk Provinsi Sulawesi Utara, di mana di tahun 2021 ini tepat di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, mereka akan tampil untuk bernyanyi di sana. Kita langsung kenalan dulu bersama Viola dan juga Kevin. Halo Kak, selamat Bakudapa, Tabea teman-teman semuanya. Kalau Kita Viola. Vokalnya ya. Oh iya, kalau saya anggota paduan suara di suara sopran. Sopran, oke. Kalau Kevin? Kalau saya anggota orkestra GBN, instrumen biola. Instrumen biola. Iya. Ini jago ini bermain ya. Tapi kita langsung tanya dulu untuk proses audisinya. Kira-kira seperti apa sehingga bisa terpilih? Iya. Jadi untuk audisi paduan suara sama orkestra itu dilakukan terpisah. Jadi kalau paduan suara dilakukan oleh provinsi masing-masing dan kalau orkestra sendiri oleh panitia pusat. Nah kalau dari Provinsi Sulawesi Utara, audisinya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Seleksinya dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei dan ketika mendaftar kita langsung ngambil, oh saya mau daftar sopran, alto, tenor, atau bass. Dan itu ada 3 tahapan. Pertama kita menyanyikan lagu bebas pilihan, kemudian yang kedua ada tes teknik bermusik, menyanyikan range nada dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sampai nggak bisa menyanyi lagi. Dan yang terakhir prima vista atau membacakan not yang telah disediakan. Jadi itu not awalnya kita nggak tahu itu lagu apa. Terus disuruh baca, disuruh pilih sih. Ada segitu banyak partiturnya. Oke. Waktu itu kepilih lagu apa? Udah lupa. Tapi kalau untuk lagu bebas pilihannya Indonesia Pusaka. Oke. Nanti nyanyi ya. Kalau Kevin gimana Kevin? Ini langsung pusat ya berarti audisi. Iya, kayak tadi dijelaskan kalau untuk orkestra sendiri audisinya langsung dari kementerian gitu, jadi audisinya langsung dari panitia pusat. Nah jadi karena audisi langsung dari sana, jadi kita audisinya itu ada 2 tahap gitu. Jadi pertama kita punya seleksi online, audisi online itu bulan April. Jadi peserta diminta untuk kirim video. Nah, isinya itu ada beberapa materi yang disuruh mainkan, ada konserto atau sebuah karya setingkat konserto, tangga dada mayor minor 3 oktav, arpeggio. Nah itu jadi direkam sekalian terus dikirim ke panitia. Nah jadi setelah itu disaring dari mungkin kalau nggak salah yang tahun ini 500-an yang ikut, disaring ke 150-an. Nah itu untuk audisi langsung di Jogja. Jadi audisi keduanya itu seleksi di Jogja secara langsung itu bulan Mei. Jadi 1 bulan sesudah audisi online. Kita disuruh datang ke sana, ke Jogja, untuk audisi langsung dengan jurinya. Jadi jurinya ada 5 orang, terus ada bahan materi yang seperti audisi pertama di online, sama ada tes prima vista juga. Itu membaca partitur secara acak, jadi baca secara langsung. Nah dari situ baru dipilih untuk yang jadi anggota orkestra. Berapa orang? Untuk yang orkestra sendiri, dia ada 70 orang dengan pembagian instrumen masing-masing gitu. Oke, 70 orang dari seluruh Indonesia berarti ya Kevin ya. Itu luar biasa sekali memang ya. Nah ini untuk besok tanggal 17 Agustus 2021, itu ini kan virtual ya dari daerah masing-masing ya. Kira-kira seperti apa untuk pelaksananya nanti? Oh, jadi kalau untuk Gita Bahana Nusantara kan kita harus dikumpulkan, kita nyanyi sama-sama, paduan suara dan orkes nyanyi sama-sama. Jadi kita persiapannya itu sudah dari 2 minggu sebelum ini. Jadi tanggal 3 Agustus kalau nggak salah itu sudah batas terakhir pengiriman video dan audio ke panitia untuk diedit, disatukan. Di-combine di sana ya? Di-combine di sana. Nah itu kalau kita latihannya ada 2 minggu. 2 minggu non-stop. Jadi jam kalau sopran sendiri ada jam latihan jam 1 sampai jam 4, rehat dan lanjut lagi jam 7 sampai jam 9 malam. Dan menurut saya sendiri latihan online itu lebih melelahkan. Kenapa? Sangat melelahkan. Kenapa? Karena kita lebih banyak energi yang terkuras untuk melihat layar laptop dan layar handphone lebih lama. Kemudian kalau latihan paduan suara kan kita bisa dengar suara teman di samping. Ini nggak bisa dengar dan sekalinya dites, tes satu-satu gitu. Kalau orkestra juga gitu? Ya kurang lebih sama, kita jadwal latihan online juga yang harusnya kumpul bersama online selama 2 minggu sama nonstop. Jadi latihannya itu tiap hari.
hari Minggu tetap latihan jadi hari libur tetap latihan. Nah, kalau paduan suara kan ada pembagian jamnya. Kalau orkestra pembagiannya sesuai instrumen. Jadi misalnya untuk cello, untuk biola. Jadi kalau biola tiap hari itu dari 2:30 sampai 3:30 lanjut instrumen lain. Nah, kalau bilang kesulitan ya memang betul-betul menguras tenaga kalau yang latihan online. Karena kita kan sesi latihannya per instrumen 1 jam gitu. Nah, jadi 1 jam itu digunakan bukan untuk latihan tapi untuk rehearsal. Jadi partitur itu sudah harus latihan. Jadi pelatihnya menentukan, oh hari ini kita latihan dari part ini sampai part ini. Nah, pas jam latihan itu bukan latihan lagi tapi di tes satu-satu. Benar. Gitu. Jadi di tes satu-satu ini bisa nggak? Jadi masalahnya bukan di nada lagi. Nah, jadi itu artinya kayak latihan nonstop gitu, nggak ada waktu istirahat. Habis latihan ngulik latihan untuk bahan besok, latihan itu untuk bahan lusa gitu. Jadi sudah ada kayak coba sopran nyanyinya gini ya, Indonesia, udah nggak gitu lagi. Tapi semuanya nyanyi, mereka dengar, oh harusnya kamu lebih halus di sini. Itulah kenapa di bagian awal ada audisi membaca not, karena kita harus latihan sendiri. Apalagi kalau pelatihnya siapa untuk yang vokal sama kalau beda, jadi beda pelatih, tiap instrumen juga beda. Kalau untuk sopran sendiri Ibu Sukanti Sidarta, dia dari pelatih di Jakarta. Terima kasih Bu. Kalau orkestra yang untuk instrumen string itu pelatihnya Pak Surti Hadi, itu beliau juga dosen musik gitu. Nah ini kan kesempatan sekali seumur hidup lah bisa dibilang ya, karena kalau udah masuk ke Gita Bahana Nusantara tahun depan nggak bisa ikutan lagi kan ya? Atau bisa? Iya, ada yang bisa? Nggak bisa, tapi tahun ini karena kita virtual diberikan kesempatan tahun depan bisa audisi lagi. Tapi harus audisi lagi. Audisi lagi. Bersaing lagi ya. Bersaing lagi. Gimana perasaannya bisa bergabung dengan Gita Bahana Nusantara? Sebenarnya untuk jadi anggota orkestra Gita Bahana Nusantara sendiri itu sudah merupakan cita-cita dari dulu gitu. Jadi kayak semenjak main biola gitu dari zaman sekolah, zaman SMA, yang para pemain orkestra di istana itu namanya Gita Bahana Nusantara GBN. Nah, jadi sudah punya mimpi kapan ya bisa bermain di istana gitu. Ya, jadi seperti kayak setiap pemain biola itu mungkin setiap pemain biola Indonesia itu salah satu mimpinya adalah untuk bermain di istana, mengiringi upacara. Nah, itu jadi latihan-latihan. Puji Tuhan tahun ini dapat kesempatan untuk ikut audisi dan juga lolos, dan ya jadi sangat bersyukur, suatu kehormatan, kebanggaan juga satu tanggung jawab untuk bisa menampilkan yang terbaik tentunya. Berarti besok nanti ikutan virtual juga ya nanti ya untuk HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya? Ikut secara virtual gitu. Masyarakat juga bisa lihat ini sih hasil jerih payah kita lewat stasiun-stasiun televisi di Indonesia. Akan ditampilkan mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, jadi kalau waktu Manado jam 10 pagi. Saran untuk melihat mereka silakan. Nah, sebelum closing mungkin ada nyanyi dulu dong. Boleh ya nyanyi ya? Yang bagian paduan suaranya. Ini gesek-gesek apa nih? Nggak bawa instrumennya nggak bawa. Jadi boleh nyanyi atau? Tapi nyanyi saya kan sopran, harusnya ada teman-teman lain, ada alto, tenor, bass. Jadi nanti kalau saya kebetulan nggak jelas suaranya apa. Suara rakyat kalau merakyat. Berarti nanti aja ya, nanti pokoknya jangan lupa didengar di upacara besok. Pagelarannya start jam 10 pagi waktu Manado. Oke, jadi boleh. Terima kasih sekali lagi. Terima Sukses kasih. ya. Mudah-mudahan tahun depan kepilih lagi untuk biar bisa tampil langsung dari Istana